Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 sistem tertanam dengan judul tugas besar yaitu jemuran otomatis. Dengan saya sendiri, Yuanda Indra Gunawan, 14116001. Lalu di sebelah saya Abdi Gaya Manalu dengan NIM 1181488. Saya Dewa Iputu Widyasari, NIM 141170033. Saya Ringo Galisedewo 118140176. selanjutnya kami akan menjelaskan serta mendemonstrasikan alat yang telah kami buat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan ide dari proyek yang kami buat. Ide dari proyek yang kami buat ini yaitu untuk memecahkan masalah semua orang, di mana alat ini kami tujukan untuk memecahkan masalah ketika turun hujan dan tidak ada yang mengangkat jemuran. Lalu idenya yaitu saat sensor hujan mendeteksi adanya air atau hujan, maka buzzer akan berbunyi. Lalu LCD digunakan untuk menampilkan informasi, dan adapun sensor cahaya digunakan untuk mendeteksi cahaya terang ataupun mendung. Dan adapun sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi bahwa jemuran sudah aman masuk ke garasi. Dan yang terakhir yaitu ada servo, di mana servo digunakan untuk menggerakkan jemuran ataupun mengeluarkan jemuran dari garasi. Untuk alat-alat yang digunakan pada pembuatan tugas besar kali ini yaitu yang pertama ada hardware, yang kedua ada software. Untuk hardware-nya sendiri itu terdapat Arduino Uno, yang kedua breadboard, yang ketiga sensor hujan, yang keempat sensor jarak ultrasonik, yang kelima servo, yang keenam kabel jumper, yang ketujuh LCD 16x2, yang ke-8 buzzer, yang ke-9 ada stick and screen, yang ke-10 ada styrofoam, yang ke-12 adalah lem tembak, 13 sensor cahaya atau sensor LDR, yang ke-14 ada kertas padi. Untuk softwarenya itu sendiri ada Arduino IDE. Di sini saya akan menjelaskan alasan kami menggunakan sensor dan aktuator tersebut. Kami memakai 3 sensor, yang pertama adalah sensor hujan. Alasan kami menggunakan sensor hujan adalah untuk mendeteksi adanya hujan atau air. Yang kedua adalah sensor cahaya LDR. Alasan kami menggunakan sensor ini adalah untuk mendeteksi cuaca di luar rumah, apakah terang atau mendung. Yang ketiga, kami memakai sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini ditaruh di dalam garasi yang berfungsi untuk mendeteksi apakah jemuran sudah berada di dalam garasi atau belum. Dan di sini kami juga memakai 3 aktuator. Yang pertama adalah LCD 16x2. Alasan kami menggunakan LCD ini adalah untuk menampilkan tulisan berupa informasi. Yang kedua adalah buzzer. Buzzer di sini berfungsi untuk memberitahukan bahwa telah terjadi hujan di luar rumah. Dan yang ketiga adalah micro servo motor. Alasan kami menggunakan micro servo ini adalah untuk menggerakkan jemuran ke dalam maupun keluar garasi. Saya akan menjelaskan flowchart serta alur kerja dari alat yang kami buat. Pertama, sensor hujan akan mendeteksi adanya air atau tidak, akan masuk ke kondisi percabangan menggunakan if. Jika sensor hujan membaca adanya air, maka servo akan bergerak ke arah normal yaitu 0 derajat. Jika sensor hujan tidak mendeteksi adanya air, maka servo akan bergerak ke arah 93 derajat yaitu ke arah luar dari garasi. Lalu ada sensor cahaya yang akan mendeteksi hujan atau tidak. Tapi untuk kondisi sensor cahaya tidak ada kaitannya dengan servo, karena mendung belum tentu hujan, serta ada kemungkinan hujan terjadi ketika cuaca sedang cerah. Lalu ada buzzer yang berfungsi sebagai pertanda hujan turun. Jadi ketika sensor hujan membaca adanya air, maka servo akan bergerak dan buzzer hidup serta akan menampilkan informasi pada LCD berupa hujan dan jemuran sudah aman masuk ke dalam garasi. Lalu ada sensor ultrasonik, yaitu berfungsi untuk memastikan adanya jemuran di dalam garasi. Jadi ketika servo sudah bergerak dan sensor hujan mendeteksi adanya hujan, maka servo akan dibaca oleh sensor ultrasonik, yaitu berupa pengeluaran informasi pada LCD dengan tulisan jemuran aman. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian demonstrasi dari tugas besar yang telah kami buat.
Baik, sekarang kita masuk ke bagian demonstrasi dari tugas besar yang kami buat, yaitu jemuran otomatis. Kami menambahkan sebuah bangunan, yang bangunan rumah, yang dimana fungsi bangunan rumah ini berfungsi agar bisa ditempelkan dengan garasi agar terlihat seperti rumah sungguhan, dan kami menambahkan miniatur-miniatur mobil-mobilan dan beberapa tumbuh-tumbuhan agar mempercantik sebuah kelihatan estetika dari tugas besar yang kami buat. Dan sekarang sedang mendung dan tidak hujan, maka LCD akan menampilkan sebuah keadaan tidak hujan dan cuacanya mendung. Dan sekarang saya akan mengetes kepada sensor saya. Saya akan menekatkan sebuah cahaya kepada sensor cahaya, maka di LCD akan menampilkan sebuah tidak hujan dan cuaca cerah. Dan selanjutnya kita masuk ke kondisi di mana ketika sensor hujan mendeteksi adanya percikan air atau hujan. Dan di sini saya mendemonstrasikannya dengan menggunakan alat semprotan. Dan ketika sensor hujan mendeteksi adanya air, maka servo akan bergeser menuju ke jemuran yang lebih aman. Dan di bawahnya terdapat sebuah sensor ultrasonik yang berfungsi untuk menampilkan ke LCD, yaitu jemuran aman. Dan buzzer akan otomatis berbunyi ketika sensor hujan itu mendeteksi adanya air. Dan sekarang LCD akan menampilkan sebuah keadaan hujan, mendung, dan jemuran aman. Jemuran aman itu didapatkan dari sensor ultrasonik, yang dimana sensor ultrasonik ini akan mendeteksi adanya benda yang sekiranya dekat dengan ultrasonik, maka akan menampilkan jemuran aman. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ketika sensor hujannya tidak hujan lagi, tidak adanya air, maka servo akan kembali normal. Seperti itu kira-kira. Dan di LCD akan menampilkan tidak hujan dan cuaca mendung. Kali ini saya akan menjelaskan source code dari jemuran otomatis. Pertama, kita memakai library wire.h dan liquid crystal PCF 8574.h. Wire.h adalah penghubung antara LCD dengan port yang ada di Arduino. Sedangkan untuk liquid crystal PCF 8574 adalah library untuk LCD sendiri. Lalu kemudian ada library untuk dari servo, yaitu servo.h. Lalu di bawahnya ada pendeklarasian tipe dari LCD. Lalu ada alamat LCD yang berada di dalam kurung 0x27. Alamat ini didapatkan dari pengujian dari IC LCD tersebut. Selanjutnya ada deklarasi dari variabel yang akan digunakan. Yang pertama ada deklarasi untuk sensor cahaya, yaitu sensor LDR dengan port analog atau A1. Lalu ada pin sensor, yaitu untuk sensor hujan dengan port atau pin A0. Kemudian ada batas nilai yang kita gunakan untuk parameter dari sensor hujan. Kita deklarasikan nilai batas nilai dengan 500. Kemudian ada buzzer, kita taruh atau kita letakkan pada pin 3, maka kita deklarasikan buzzer sama dengan pin 3. Lalu ada trig dan echo, yaitu untuk sensor ultrasonik. Untuk trig sendiri yaitu 11, pin 11, dan echo kita deklarasikan pin 12. Fungsi trig dan echo ini adalah bagaimana cara kerja ultrasonik, yaitu mengirim sinyal lalu menerima gelombang yang telah dikirim tadi. Lalu sensor ultrasonik menghitung seberapa cepat gelombang itu diterima kembali untuk memperhitungkan jarak. Kemudian ada deklarasi durasi atau jarak, durasi koma jarak. Kemudian ada int show yang berfungsi untuk dari LCD. Selanjutnya ada deklarasi variabel myServo dengan tipe data servo yang didapatkan dari library servo. Kemudian ada tipe data integer untuk variabel servo yang kita deklarasikan dengan serf.
Selanjutnya masuk ke bagian void setup. Di sini kita atur pin mode untuk buzzer, yaitu kita jadikan output, trig kita jadikan output, dan echo kita jadikan input. Lalu kita atur jaraknya dengan serial begin 9600. Kemudian ada setup untuk LCD berupa integer untuk tipe datanya, lalu variabel error. Selanjutnya ada void setup untuk LCD.begin dalam kurung 16,2. 16,2 adalah ukuran lebar layar LCD yang kami gunakan. Lalu ada LCD set backlight 255. Ini adalah untuk mengatur keterangan cahaya dari LCD. Jika menggunakan potensiometer, maka tidak perlu mengatur LCD backlight pada void setup. Selanjutnya kita masuk pada void loop. Di sini kita menulis trig yaitu low, lalu kita atur delay-nya 8 milisecond, lalu kita trignya high, lalu kita atur lagi trignya low. Di sini berfungsi untuk sistem atau sensor ultrasonic mengirimkan gelombang mati nyala, dan kemudian akan disimpan ke dalam variabel durasi, yang mana kita deklarasikan durasi sama dengan pulse in atau masukan echo, high. Lalu ada variabel jarak berfungsi untuk menampung dari nilai yang ada di dalam durasi, kita bagi 2, lalu kita bagi 29,1. Dan serial print jarak adalah untuk mengecek jarak dari ultrasonic di dalam serial monitor. Selanjutnya ada integer nilai sama dengan analog pin sensor, di mana nilai di sini adalah untuk menyimpan nilai yang dibaca dari sensor hujan. Lalu kita masuk ke dalam percabangan if dengan parameter jika batas nilai kurang dari nilai dan jarak kurang dari 1200. Di sini nilai kurang dari batas nilai. Di sini nilai kurang dari batas nilai adalah untuk sensor hujan dan jarak kurang dari 1200 adalah untuk ultrasonic. Jika kondisi masuk kepada if yang pertama dengan parameter yang saya sebutkan tadi, maka akan dieksekusi LCD akan menampilkan tulisan hujan dengan set kursor 00,0, di mana tulisan hujan diletakkan pada bagian atas sebelah kiri. Lalu ada fungsi LCD scroll display right adalah untuk berfungsi tulisan bergerak dari kanan ke kiri. Selanjutnya sama, tetapi yang dicetak pada LCD adalah jemuran aman karena jemuran sudah mencapai garasi. Selanjutnya ada myServo attach. myServo adalah variabel yang kita gunakan untuk servo. Servo attach sendiri adalah berfungsi untuk pin servo kita pasang pada pin 7. Lalu kita tulis servo dengan 0, di mana 0 ini adalah derajat servo ketika berada di dalam garasi dengan delay 100 milisecond. Lalu ada myServo detach. Detach ini berfungsi untuk ketika jemuran mencapai garasi, maka servo tidak akan bergerak lagi. Selanjutnya ada fungsi untuk buzzer, di mana ketika sensor hujan, buzzer akan berbunyi. Selanjutnya ada untuk cahaya, di mana cahaya kita taruh di variabel cahaya dengan integer cahaya sama dengan analog dalam kurung LDR, yaitu variabel yang telah kita deklarasikan di atas. Masuk kondisi percabangan if dengan parameter di mana cahaya kurang dari sama dengan 1. Jika cahaya kurang dari 1 terpenuhi, maka akan dieksekusi yang pertama LCD clear untuk membersihkan LCD atau informasi yang ditampilkan LCD sebelumnya, lalu akan ditampilkan tulisan mendung dengan set kursor 00,1. Selanjutnya pada kondisi tidak terjadi hujan akan dieksekusi yaitu tulisan tidak hujan
sama seperti di atas menggunakan MyServo dan servo attach 7, serta MyServo akan ditulis atau digerakkan sejauh 93 derajat keluar dari garasi dengan delay 700. Kemudian kita juga menggunakan MyServo detach, yaitu berfungsi untuk agar servo tidak kembali bergerak setelah berada di luar dengan delay 100. Lalu terdapat fungsi cahaya yang sama untuk kondisi hujan, tapi pada kondisi tidak hujan ini, ketika servo di luar, sensor cahaya tetap membaca keadaan cahaya di sekitar, yaitu gelap atau terang. Jika cahaya kurang dari sama dengan 1, itu akan ditulis cuaca cerah. Jika cahaya lebih dari 1, itu akan dibaca mendung. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari prototipe yang kami buat. Kelebihan dari prototipe yang kami buat diantaranya alat yang kami buat dapat bekerja secara otomatis, di mana memanfaatkan servo untuk menggerakkannya dan buzzer sebagai penanda jika terjadi hujan. Lalu alat ini juga dapat memberitahu cuaca, baik itu cuaca cerah maupun mendung, dan juga memberikan informasi jika terjadi hujan. Dan alat ini juga memiliki sistem yang dapat memasukkan jemuran secara otomatis ke dalam bagasi jika terjadi hujan dan mengeluarkannya dari dalam bagasi jika cuaca cerah. Adapun kekurangan dari prototipe yang kami buat yaitu pendeteksi cuaca yang masih kurang dikarenakan noise dan sensitivitas pada alat. Selain itu, prototipe yang kami buat tidak dapat digunakan pada jemuran yang sesungguhnya karena perbedaan alat yang digunakan. Lalu terdapat kekurangan juga pada servo, di mana gerakan servo untuk memasukkan jemuran ke dalam bagasi maupun mengeluarkan jemuran dari dalam bagasi terlalu cepat. Kesimpulan yang kami dapat dari pembuatan prototipe ini adalah sensor hujan di sini berfungsi sebagai pendeteksi adanya air ataupun hujan. Kemudian buzzer berfungsi sebagai penanda bahwa telah turun hujan, dia akan berbunyi. Kemudian LCD berfungsi untuk menampilkan informasi yang diperoleh dari sensor. Lalu sensor cahaya berfungsi untuk mendeteksi cuaca cerah atau mendung. Lalu sensor ultrasonik yang terdapat di dalam garasi berfungsi untuk mengecek jemuran apakah sudah berada di dalam garasi, dan servo digunakan untuk menggerakkan jemuran ke dalam maupun keluar garasi. Adapun didapat bahwa bagus tidaknya alat tergantung dari alat sensor yang digunakan, karena sensor diproduksi massal dan setiap sensor mempunyai noise dan sensitivitas yang berbeda. Dan di sini kami menggunakan servo detach yang berfungsi untuk membuat servo tidak akan bergerak saat servonya berhenti. Adapun saran yang didapat dari pembuatan jemuran otomatis ini yaitu jika menerapkan pada jemuran sesungguhnya atau jemuran yang asli, kami menyarankan menggunakan jenis servo yang berbeda serta menggunakan controller bukan microcontroller. Sekian demonstrasi dan penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.